السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina ni'aman katsirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pertama dan paling utama, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sampai detik ini Allah masih karuniakan kita nikmat yang tak terhingga banyaknya, utamanya nikmat kesehatan, kesempatan, keafiatan. Wabil khusus nikmat yang paling berharga yang Allah karuniakan untuk kita adalah nikmat iman dan Islam, yang dengan dua nikmat ini alhamdulillah syukur kita bisa dengan ringan hati melaksanakan pengabdian kita menuju rumah Allah yang mulia ini. Semua itu tidak terlepas dari nikmat terbesar Allah, yaitu nikmat iman dan Islam. Oleh karena itu wajib kita bersyukur bisa salat, bisa puasa, bisa ibadat, dan bisa membaca Al-Quran serta nikmat-nikmat ibadah lainnya. Itu karena nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam
semoga senantiasa tercurahkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikut beliau. Tak lupa sebagai sesama mukmin yang dhaif, yang lemah iman, yang lemah ilmu, yang lemah dalam segala hal tanpa karunia Allah Subhanahu wa taala, maka kita saling mengingatkan, kita saling berwasiat. Bahkan wasiat ini pun sangat diperlukan bahkan oleh yang sedang berkhutbah ini sekalipun, karena kita adalah hamba-hamba Allah yang dhaif tanpa kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita saling mengingatkan, kita saling menasihati untuk tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, untuk senantiasa berada di jalan yang benar, di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan yang mulia ini kita berwasiat untuk terus meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena iman dan takwa lah bekal kita untuk selamat dunia dan akhirat. Allah tegaskan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, dan bekal itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa orang yang berilmu akan dia gunakan ilmunya untuk kemaslahatan umat. Dengan takwa orang yang kaya akan dia gunakan hartanya untuk kemaslahatan umat, untuk membangun masjid, untuk membantu yatim piatu, fakir miskin dan lain sebagainya. Dan orang yang punya pangkat dan jabatan, sekecil apapun jabatan itu, minimal Pak RT, maka dia akan gunakan jabatannya untuk membantu sesama dalam memakmurkan, dalam kemaslahatan umat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Satu hadis yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini, mudah-mudahan menjadi nasihat bagi kita semua, dan kita mudah-mudahan menjadi hamba-hamba Allah, menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang layak dan pantas mendapatkan ampunan, rahmat serta ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Masyarul hadirin rahimakumullah. Dalam kitab Syaraful Ummatil Muhammadiyah, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani mengutip hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? Thalathun la yahuluhum al-faza'ul akbar. Ada 3 golongan yang pada hari kiamat nanti tidak akan mengalami huru-hara, kesulitan, kesusahan pada hari kiamat. Amat banyak kesulitan pada hari itu, di antaranya matahari begitu dekat sehingga orang berkeringat sampai mata kaki. Ada yang berkeringat sampai ke lututnya, ada yang berkeringat sampai ke pinggangnya, bahkan ada yang berkeringat sampai ke lehernya, bahkan ada yang tenggelam oleh keringatnya. Dan keringatnya pun bermacam-macam. Ada keringat biasa, ada keringatnya bahkan darah dan nanah, tergantung amal solehnya, tergantung amal perbuatannya selagi dia hidup di dunia. Apa yang kita lakukan akan kita temui di akhirat nanti. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Baik amalan kita, baik pula akan kita temui di hari kiamat nanti. Bahkan di dunia mungkin sudah kita temui. Ketika kita tersenyum dengan orang lain, orang pun akan membalas senyum kita. Tapi sebaliknya, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa melakukan keburukan sekecil apapun, walaupun hanya sebesar zarrah, sebesar debu, sebesar atom, maka dia akan dapatkan, dia akan rasakan balasannya kontan, baik di dunia terlebih di hari akhirat nanti. Maka sesuai amal kita lah balasan kita dunia dan di akhirat. Tapi 3 golongan manusia ini la yahuluhum, mereka tidak akan merasakannya, tetapi mereka akan selamat dari huru-hara pada hari kiamat nanti. Dan bukan hanya selamat, wala yanaluhumul hisab, mereka pun tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam artian langsung masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak banyak golongan ini, hanya 70.000 dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berhak masuk surga tanpa hisab. 3 golongan ini termasuk yang 70.000 itu. Mudah-mudahan hadirin semua kita termasuk golongan yang demikian. Yang lain dihisab, mereka wahum ala kutubim minal miski hatta yufragha min hisabil khalaik. Mereka disiapkan tempat khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Makhluk lain dihisab, manusia lain dihisab oleh Allah, ditimbang amalnya, diperiksa amalnya. Dan yang ditimbang itu adalah setiap detik dari kehidupan kita. Setiap tarikan napas kita, hembusan dan tarikan napas kita akan dihisab, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ditanyakan, yang dihisab adalah ayyu amalin amilta fi khurujihi wa duhulihi. Amal apa yang sudah engkau lakukan pada setiap tarikan napasmu dan hembusan napasmu, semua nanti akan dihisab dan dihitung
oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana bisa selamat pada hari itu hadirin yang mulia kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk bisa dapat rahmat Allah, kita ini harus jadi hamba yang baik. Kita ini harus menjadi umat Rasulullah yang baik, yang membuktikan kebaikan kita, kesalehan kita dengan memperbanyak amal soleh, melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka yang 3 golongan yang selamat ini? Yang pertama, rajulun qara'al Qur'an ibtigha'a wajhillah. Seseorang yang membaca Al-Quran ikhlas semata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibadahnya ikhlas, ngajinya ikhlas, baca Al-Qurannya ikhlas, mengajar Al-Qurannya ikhlas, bukan karena niat-niat duniawi lainnya. Maka seluruh amalan kita wajib ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Kita tidak diperintahkan Allah kecuali beramal ibadah dengan penuh keikhlasan. Maka bagi kita kaum muslimin di Indonesia, bil khusus di Banyuasin, yang banyak mengikuti fatwa dalam mazhab Syafi'i, yang dianjurkan untuk melapaskan niat sebelum kita beribadat. Lapas niat, ada usolli, ada nawaitu dan lain sebagainya. Perhatikan di ujung-ujung lapas niat itu. Salat misalnya, usolli fardul jumu'ati rak'ataini mustaqbilal kiblati adaan imaman atau makmuman, ujungnya diakhiri lillahi ta'ala. Sebelum kita ke masjid tadi kita berwudu, lihat wudu, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardul lillahi ta'ala. Ujungnya selalu lillahi ta'ala. Bahkan yang mungkin kita jarang merenungkannya, jarang memikirkannya, niat istinja sekalipun hadirin yang mulia diakhiri dengan lillahi ta'ala. Nawaitul istinja'a minal bauli wal ghaiti fardhal lillahi ta'ala. Aku niat istinja untuk membersihkan hadas, untuk membersihkan buang air besar dan air kecilku, wajib karena Allah. Bayangkan, tidak usahkan sholat, tidak usahkan puasa, tidak usahkan ibadah lain, bahkan istinja sekalipun harus ikhlas semata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi membaca Al-Quran. Maka orang yang membaca Al-Quran, yang mengajarkan Al-Quran ikhlas karena Allah, maka dia dijamin masuk surga tanpa hisab dan bakal selamat pada hari kiamat nanti dari huru-hara yang terjadi pada hari itu. Berikutnya masih yang pertama, rajulun amma qauman wahum bihi radun. Seorang imam salat yang dicintai makmumnya, yang disayangi makmumnya karena bagusnya bacaan Al-Quran ketika dia memimpin salat, karena baiknya, mulianya akhlaknya baik di dalam salat ataupun di luar salat. Maka kita disuruh bukan mengerjakan salat, tetapi aqimus salata li zikri. Aqimis salata li zikri, mendirikan salat. Makna mendirikan salat bukan hanya mengerjakan, tetapi mengamalkan nilai-nilai salat dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka imam yang demikian disenangi karena bagusnya bacaannya, disenangi karena kemuliaan akhlaknya, maka imam-imam salat yang demikian dijamin masuk surga tanpa hisab. Sementara imam yang tidak disenangi makmumnya karena akhlaknya yang buruk, karena hal-hal lain yang tidak bagus pada dirinya, maka imam yang demikian makruh untuk dijadikan imam meskipun sah secara hukum fikih untuk menjadi imam solat kita. Kalau kita perluas makna hadis ini, imam solat dengan imam-imam lainnya, karena makna imam adalah pemimpin, maka semua pemimpin yang disenangi bawahannya, disenangi rakyatnya, insya Allah dijamin masuk surga tanpa hisab. Mulai dari Pak RT sampai presiden, pemimpin tertinggi di dunia ini presiden. Siapapun dia pemimpin, bahkan pemimpin rumah tangga yang disenangi oleh isi rumahnya, anak istrinya, anak cucunya, maka insya Allah pemimpin-pemimpin yang demikian, karena keadilannya, karena kebijaksanaannya dalam pemimpin, karena kebijakan-kebijakannya yang pro rakyat, pro agama, memakmurkan umat, nyata kepemimpinannya, dirasakan kebaikannya, kemaslahatannya oleh orang banyak, maka pemimpin ini akan pasti dicintai oleh Allah dan Rasulnya, bahkan dicintai umat manusia. Maka insya Allah pemimpin-pemimpin yang demikian akan dijamin masuk surga tanpa hisab dan selamat pada hari kiamat nanti. Ini yang pertama. Yang kedua, wanadin ay muadzin yad'u ila salawat ibtigha'a wajhillah.
muadzin yang ikhlas dalam azan yang dia kumandangkan untuk memanggil orang salat, untuk memamurkan masjid rumah Allah Subhanahu wa taala ini, maka muadzin yang ikhlas ini dijamin masuk surga tanpa hisab dan selamat pada hari kiamat nanti. Masyarul hadirin yang mulia. Atau kita perluas makna hadis ini, bukan hanya azan, tetapi setiap penyeru kebaikan, setiap orang yang mengajak untuk memamurkan masjid, setiap orang yang mengajak kebaikan, setiap orang yang amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak orang melakukan kebaikan dan mencegah orang melakukan maksiat dan dosa alias kemungkaran, maka orang-orang yang berkifrah demikian insyaallah termasuk 70.000 orang yang dijamin masuk surga tanpa hisab. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang demikian. Terakhir, yang dijamin masuk surga tanpa hisab adalah wa abdun ahsana fima bainahu wa baina rabbi wa fima bainahu wa baina mawalih. Seorang pegawai, seorang pekerja, seorang anak kapak, kalau istilah pangkalan balai, seorang anak buah, seorang pekerja, seorang bawahan yang dia punya bos, punya pimpinan, meskipun dia bekerja dengan orang lain, min kohrir rijal, berada di bawah bayang-bayang orang lain, di bawah paksaan orang lain, di bawah tekanan bosnya, pimpinannya, tapi meskipun demikian dia tetap fokus, tetap melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wahai para bos, perhatikan ibadah anak buah kalian. Ketika kalian punya anak buah 1, 2, 3, 10, 1000, apalagi lebih banyak, semua akan menjadi tanggung jawab kalian. Satu saja anak buah kalian tidak salat, itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban kalian sebagai pemimpin. Masya Allah, luar biasa. Tetapi meskipun kita anak buah, hablum minallah, kita tetap baik, tetap berjalan, salat tetap dilaksanakan, puasa tetap dikerjakan, dan amal-amal ibadah lainnya. Tetapi tugas kita sebagai bawahan, tugas kita sebagai anak buah, kita laksanakan dengan sempurna, dengan baik. Artinya hablum minallahnya baik, hablum minan nasnya juga baik, kerjanya tuntas, tetapi dengan Allah tidak melalaikan kewajiban sedikit pun, salatnya dan ibadah-ibadah lainnya. InsyaAllah orang-orang yang bekerja demikian dijamin masuk surga tanpa hisab, bukan cuma dapat gaji, bukan cuma dapat duit, tetapi insyaallah dia mendapatkan pahala, mendapatkan makom yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada syarat lain supaya kita bekerja berkah hasilnya dan mendapatkan jaminan surga Allah Subhanahu wa taala. Al-Faqih Abu Laith As-Samarqandi dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin menerangkan 5 syaratnya paling tidak. Yang pertama, kalau bekerja ingin berkah rizkinya dan insyaallah mendapatkan pahala dengan pekerjaannya tadi, syarat yang pertama adalah alla yuakhiru syai'an min faraidillah, tidak pernah melalaikan tugas sebagai hamba Allah. Jam salat kita salat, ketika bekerja kita fokus. Maka sesuai dengan sabda Nabi, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadah. Bekerjalah, semangatlah dalam bekerja, punya etos kerja, dan saking semangatnya kita bekerja seolah-olah kita akan hidup selamanya. Saking seriusnya kita begawe dan bekerja. Sebaliknya, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Beramallah, bekerjalah, berbuatlah untuk akhiratmu. Salatlah, puasalah, zakatlah dan sebagainya. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau akan mati esok hari. Artinya, anggaplah ibadah kita, anggaplah salat Jumat kita hari ini sebagai salat Jumat terakhir, sehingga kita akan menyempurnakan salat Jumat kita hari ini. Ketika kita puasa, anggaplah puasa kita sebagai puasa terakhir, sehingga kita serius dan sungguh-sungguh dalam berpuasa tadi. Dan demikian juga dengan ibadah-ibadah lainnya. Yang pertama. Yang kedua, la yu'zi ahadan min khalqillahi ta'ala li ajlil kasbi. Jangan pernah menyakiti kawan dan rekan sekerja dengan alasan bekerja, pengen naik pangkat dan jabatan, pengen langgeng usahanya, pengen langgeng jabatannya, sehingga kadang-kadang sampai menyakiti rekan sekerja, sikut kiri kanan, dupak ke sana sini, na'udzubillah min zalik. Itu kalaupun dapat jabatan dan pekerjaan tadi, tidak akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala usaha yang diiringi dengan kekotoran-kekotoran seperti itu. Na'udzubillah min zalik. Yang ketiga, alla yajhada nafsahu indal kasbi. Jangan berlebihan dalam bekerja sampai lupa waktu, lupa ibadat dan lain sebagainya. Yang keempat, yang keempat niatnya adalah ayyaqsuda
bikasbihi isti'fafan li nafsihi wali iyalihi. Niatkan ketika kita bekerja untuk menjaga kehormatan diri kita dan menjaga kehormatan keluarga kita, supaya tidak gali lubang tutup lubang, utang sana utang sini, anak istri kita susah hidupnya, tidak berpendidikan, sulit kita menyekolahkannya karena ekonomi kita yang sulit. Maka kita bekerja dengan baik, dengan giat, supaya anak-anak kita bisa terjaga dengan baik, bisa terjaga kehormatannya, bisa berpendidikan sebagai anak-anak, sebagaimana anak-anak orang lain. Maka niat ini harus menjadi niat kita untuk menjaga kehormatan diri dan keluarga kita. Terakhir, supaya pekerjaan kita berkah, mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, selain mendapatkan upah dan lain sebagainya, niatnya adalah alla yara rizquhu minal kasbi walakin yara ar-rizqa minallahi taala. Jangan salah niat, jangan salah duga, jangan salah keyakinan bahwa rizki kita datang dari pekerjaan. Ini niat yang salah. Wajib kita yakini bahwa rizki kita datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal kasbu sababan, usaha kita, ikhtiar kita, pekerjaan kita hanyalah sebab yang mendatangkan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan 5 niat ini yang dikemukakan oleh Al-Faqih Abul Laith As-Samarqandi, pekerjaan kita akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga melayakkan dan memantaskan kita untuk mendapatkan ampunan, mendapatkan pahala, mendapatkan rahmat serta ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang mulia, mudah-mudahan dari satu hadis ini menjadi nasihat bagi kita semua. Satu saja kita menjadi salah satunya, insyaallah kita bakal selamat dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina ni'aman katsira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا كافي المهمات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر.